KKN semester 3 angkatan 2023. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang hukum sengketa tanah. Hukum sengketa tanah telah mencakup beberapa aspek hukum yang relevan untuk memahami dan menganalisis permasalahan sengketa tanah. Hukum sengketa tanah adalah cabang hukum yang mengatur dan memberikan panduan dalam menyelesaikan sebuah permasalahan dan menganalisis atau konflik yang timbul di dalam terkait kepemilikan, penguasaan, penggunaan, atau batas-batas tanah. Hukum ini mencakup aturan-aturan yang bersumber dari hukum perdata, hukum agraria, dan hukum adat untuk menjalani kepastian hak atas tanah serta mencegah atau menyelesaikan permasalahan secara adil. Nah, adapun penyelesaian sengketa dalam hukum penyelesaian sengketa tanah. Penyelesaian sengketa tanah dalam hukum perdata dapat dilakukan melalui berbagai cara. Pertama, mediasi. Mediasi menyelesaikan secara damai melalui pihak ketiga yang netral, sering dilakukan melalui Badan Pertanahan Nasional atau BPN atau mediator lainnya. Kedua, arbitrase. Penyelesaian di luar pengadilan melalui lembaga arbitrase. Pengendalian. Jika mediasi atau arbitrase tidak berhasil, perkara diajukan ke pengadilan negeri untuk diselesaikan melalui proses litigasi. Tahapan pengadilan dapat meliputi pemeriksaan bukti, saksi, putusan hakim. Ketiga, konisialisasi. Penyelesaian di mana pihak-pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan secara sukarela dan dengan bantuan konsiliator. Penyelesaian adat. Dalam sengketa tanah, adat penyelesaian dapat dilakukan melalui hukum adat setempat. Adapun undang-undang penyelesaian sengketa tanah, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, mengatur penyelesaian sengketa telah melalui arbitrasi atau mediasi tanpa melalui pengadilan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur penyelesaian sengketa tanah adat melalui mekanisme hukum adat dan pemerintah desa. Adapun metode penyelesaian sengketa tanah, cara-cara yang digunakan untuk sebuah konflik atau permasalahan perselisihan antara dua pihak atau lebih. Secara umum, metode penyelesaian sengketa dibagi menjadi dua, yaitu penyelesaian litigasi dan penyelesaian non-litigasi. Nah, penyelesaian litigasi ini dilakukan di pengadilan. Dan adapun hakim-hakim yang sebagai pihak kedua untuk memudahkan akses berdasarkan memutuskan sengketa berdasarkan bukti-bukti. Ciri-ciri litigasi: pertama, formal dan bersifat mengikat. Dua, menggunakan aturan hukum yang jelas. Tiga, hasil berupa putusan hakim yang bersifat final dan dapat dieksekusi. Adapun kelebihan dan kekurangannya. Pertama, kelebihan: putusan memiliki kekuatan hukum yang tepat. Dua, prosesnya transparan dan terbuka untuk umum. Kekurangannya, proses seringkali panjang dan memakan waktu. Tiga, biaya cenderung lebih mahal atau tinggi. Hubungan antara pihak-pihak yang bersengketa seringkali memburuk. Nah, adapun penyelesaian
kedua yaitu non-litigasi. Non-litigasi ini mencakup metode penyelesaian sengketa yang lebih fleksibel, tidak formal dan tidak melibatkan pengadilan. Beberapa metode non yang umum digunakan yaitu negosiasi. Negosiasi ini proses secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan bersama tanpa melibatkan pihak ketiga. Kelebihan proses cepat, murah, dan menjaga hubungan baik. Kekurangannya tergantung pada itikat baik masing-masing pihak dan hasilnya tidak mengikat secara umum. Mediasi melibatkan pihak ketiga, mediator yang netral untuk membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan. Mediator yang berperan sebagai fasilitas untuk mengambil sebuah keputusan. Kelebihannya fleksibel, menjaga hubungan baik, dan hasil dicapai dengan cepat. Kekurangannya tidak mengikat secara hukum kecuali dituangkan dalam perjanjian tertulis. Nah, adapun konsiliasi berupa dengan mediasi tetapi konsiliator pihak ketiga memberikan rekomendasi atau hukum penyelesaian kepada pihak-pihak yang bersengketa. Kelebihan memberikan solusi yang adil dan tidak memihak. Kekurangannya yaitu hasilnya tidak mengikat kecuali disepakati bersama. Adapun arbitrase penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga. Arbiter yang memiliki wewenang untuk memberikan keputusan mengikat berdasarkan perjanjian sebelumnya. Arbitrase biasanya digunakan dalam sengketa komersial dan internasional. Kelebihannya proses lebih cepat dibandingkan pengadilan dan bersifat rahasia. Kekurangannya yaitu biaya relatif tinggi dan putusan bersifat final tidak dapat banding. Adapun adjudikasi penyelesaian sengketa ini dilakukan oleh pihak ketiga yang memberikan keputusan biasanya untuk kasus yang berat administratif atau teknis. Kelebihannya cepat dan murah. Kekurangannya yaitu putusan tidak selalu mengikat, tergantung para hukum atau perjanjian. Nah, adapun kesimpulan dari hukum sengketa tanah berdasarkan proses penyelesaian ada dua, litigasi dan non-litigasi. Metode masing-masing penyelesaian sengketa non-litigasi maupun litigasi memiliki ciri khas atau karakteristik yang berbeda-beda, tetapi metode juga memiliki kekurangan serta kelebihan. Hal tersebut tidak dapat disesuaikan oleh para pihak dengan memilih lembaga menyelesaikan dan menguntungkan bagi para pihak. Terima kasih. Apabila ada salah kata atau ucap mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.